Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ini di video pembelajaran untuk pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis konseling dan juga prinsip-prinsip dalam konseling keluarga. Oke, mari kita mulai para mahasiswa sekalian. Setidaknya ada 10 jenis konseling. Yang pertama adalah konseling pendidikan. Ini kalau dulu Anda di SD, SMP, SMA atau yang setara dengan itu, kan ada guru BP atau ada guru BK. Nah, itu adalah aplikasi dari yang namanya konseling pendidikan. Bagi Anda yang dulu nakal di sekolah, ada masalah indisipliner, terus kemudian motivasi, dan juga mungkin juga masalah-masalah personal yang mengganggu belajar Anda, itu adalah bagian dari konseling dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian konseling vokasional. Konseling vokasional ini kan kaitannya dengan konseling karir, bagaimana menemukan karir yang tepat, bagaimana menangani permasalahan di lingkungan kerja, ya, lingkungan kerja, dan semacamnya. Itu adalah konseling-konseling vokasional. Apakah Anda baik-baik saja dengan atasan Anda? Apakah Anda punya masalah dengan relasi di lingkungan kerja Anda? Apakah Anda merasa kurang cocok dengan pekerjaan Anda? Apakah ini kaitannya dengan rencana karir Anda ke depannya? Nah, itu adalah konseling vokasional. Nah, kemudian sebagaimana yang kita pelajari dalam mata kuliah ini adalah konseling keluarga. Yang mana konseling keluarga itu ya ada keluarga itu sendiri dan juga perkawinan. Nah, kemarin sudah kita bahas ini. Kemudian juga ada konseling agama. Kalau di UIN barangkali terkenal dengan bimbingan konseling Islami atau bimbingan konseling Islam. Namun juga tidak hanya BKI misalnya, tapi juga ada BKP. Apa itu? Bimbingan konseling pastoral atau konseling pastoral. Ini biasanya untuk untuk konseling bagi mereka yang mengalami kegalauan terkait dengan agama mereka masing-masing. Mereka memiliki masalah dalam mengimani agamanya, ya, ada keraguan-keraguan dalam keimanannya, ya, mereka kemudian cocok untuk mengalami atau melakukan konseling agama. Kemudian juga ada konseling rehabilitasi. Apa itu konseling rehabilitasi? Ini adalah konseling yang khusus dilakukan untuk mereka yang sedang dalam proses rehabilitasi. Misalnya mantan pengguna narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Jadi proses rehabilitasi itu tidak hanya masalah hard skill, membuat keterampilan yang nanti bisa menjadi ladang pencarian ketika sudah bebas, tapi juga soft skill, bagaimana mereka bisa kembali ke masyarakat supaya mereka bisa diterima masyarakat, bagaimana supaya mereka bisa lebih menaati dan mematuhi norma-norma di dalam masyarakat sehingga tidak mengulangi kesalahan yang menyebabkan mereka dihukum. Ini adalah konseling rehabilitasi. Nah, konseling juga adalah konseling individual. Kalau konseling individual itu khusus biasanya untuk menangani masalah-masalah individual. Mungkin dia mengalami stres atau distress, mengalami gangguan emosi, atau mungkin dia kurang bisa bersosialisasi juga bisa. Jadi ini lebih ke problem individual. Kemudian juga ada konseling kelompok. Anda lihat di sini kalau konseling kelompok ada banyak sekali pesertanya. Ya, kalau konseling kelompok ini biasanya agar tujuan kelompok itu bisa tercapai, ya, dan mendapatkan feedback dari masing-masing anggota kelompok. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memiliki masalah,
mungkin masalah mereka serupa. Nah, terus kemudian ada fasilitator atau ada konselor yang memfasilitasi dan menyemangati mereka, dan mereka ini saling memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Nah, gitu. Sehingga orang-orang yang berada dalam konseling kelompok itu merasa tidak sendiri, tetapi mereka ada temannya dan mereka bisa pulih bersama-sama. Terus kemudian kalau dilihat dari sejarahnya ada konseling psikoanalisis. Ini adalah contoh bagaimana konseling atau terapi psikoanalisis itu dilakukan. Ini kliennya, ini adalah terapis atau konselornya. Ini dia duduk, ini biasanya dia duduk lesehan, duduk selonjor kayak gini, atau berrebah kayak gini, dan terapisnya itu ada di sebelah belakangnya. Kalau gambar realnya sih semacam ini. Ini adalah tempat rebahannya si kliennya, ya. Terus konselornya atau terapisnya di sini. Ini biasanya dilakukan untuk untuk memperbaiki tatanan alam bawah sadar si konseli atau si kliennya, atau permasalahan si konseling itu adalah sesuatu yang tidak disadari, ya unconsciousness, sehingga perlu untuk melakukan terapi atau konseling psikoanalisis. Juga ada konseling behavioral. Ya, ini kalau dari tadi ya gambarnya ini hanya sebagai pemanis atau sebagai ilustrasi saja ya. Kalau konseling behavioral itu biasanya untuk meniadakan atau untuk memunculkan perilaku yang baru. Ya, jadi kalau tadinya orangnya itu tidak empatik, nah melalui konseling behavioral, gimana caranya supaya orang itu bisa menjadi lebih empatik. Kalau tadinya sebelumnya orangnya itu malas-malesan, gimana caranya orang itu bisa ya meniadakan malesnya dan memunculkan rajin. Itu konseling behavioral. Nah, terus kemudian ada juga konseling humanistik. Konseling humanistik ini dilakukan untuk orang-orang yang biasanya mengalami krisis makna hidup. Terus kemudian ia tidak tahu harus ngapain dengan hidupnya, ya, krisis eksistensial, atau orang-orang yang dia merasa misalnya tidak diterima oleh lingkungannya, terus kemudian dia juga bisa melakukan konseling humanistik. Jadi biasanya humanistik itu untuk menyadari kesalahan-kesalahan, terus kemudian membuat komitmen baru, ya, yang itu biasanya juga dipilih sendiri oleh sang kliennya, karena ini sifatnya client-centered. Kemudian si konselingnya atau terapisnya itu hanya bersifat sebagai fasilitator. Nah, kemudian prinsip konseling keluarga. Nah, dalam ini khusus untuk konseling keluarga ya, KK maksudnya konseling keluarga. Ya, ini bisa saja bersifat umum, tapi bisa saja bersifat khusus pada konseling keluarga. Nah, kita bayangkan, kalau dalam konseling keluarga, ya, kedudukan setiap anggota keluarga itu sejajar. Artinya, tidak ada satu anggota keluarga yang lebih penting dibandingkan anggota yang lain. Ya, jadi konseling keluarga ini pada aplikasinya seperti konseling kelompok. Ya kan, kalau kita lihat, karena ada ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang lainnya. Dan semua anggota keluarga, ya, itu posisinya sejajar. Sama pentingnya atau sama tidak pentingnya mungkin, ya, sama pentingnya maksudnya. Kemudian selama intervensi berlangsung, ya, selama konseling keluarga berlangsung, konselor harus melibatkan dirinya secara total, ya, secara utuh sebagai bagian dari dinamika keluarga si klien. Ya, jadi si konselor ini kadang-kadang juga mewawancarai, kadang-kadang mengobservasi, ya, ia terlibat total dalam dinamika keluarga pasien. Jadi konseling keluarga itu tidak hanya duduk-duduk ngobrol-ngobrol saja. Ya, dalam praktiknya ya ada
ada wawancaranya, ada ngobrol-ngobrolnya, terus kemudian juga ada observasinya, ada pengamatannya. Si konselor mengamati dinamika keluarga secara total atau secara utuh. Kemudian ya dalam kaitannya sudah melingkar dan dilakukan konseling, ya konselor berupaya menimbulkan keberanian dari setiap anggota keluarga agar berani mengungkap pendapatnya dan dapat berinteraksi satu sama lainnya sehingga intra-family involved. Jadi anggota keluarga itu involved, ya. Mereka merasa terlibat dalam konseling itu. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar pasif, tidak hanya diam saja, tetapi mereka menyuarakan apa yang menjadi isi hati mereka dan terlibat aktif dalam upaya penyelesaian masalah dalam keluarga tersebut. Itu ya, jadi masing-masing anggota keluarga itu diarahkan, didorong, ya, dipush oleh konselor supaya mengeluarkan isi hatinya, kira-kira kayak gitu. Sejujurnya itu bagaimana? Ayah ngomong begini, ibu ngomong begitu, anak ngomong begini, si yang kecil ngomong begini, yang besar ngomong begitu. Nah, dari berbagai pendapat itulah konseling itu nanti bisa berjalan. Kemudian relasi konselor dengan anggota keluarga itu bersifat profesional. Ya, memang berjalan memang konselor itu melakukan tugasnya secara total, terlibat dalam keluarga itu, tetapi dia tetap profesional posisinya sebagai konselor supaya tidak terjadi apa yang disebut transferensi. Transferensi itu adalah keterlibatan penularan emosi atau keterlibatan emosi si klien kepada konselor. Nah, kadang-kadang klien menjadi misalnya jatuh hati kepada konselor, atau klien itu benci kepada konselor, nggak suka kepada konselor, misalnya kayak gitu. Nah, kalau sampai terjadi transferensi yang semacam itu, ada potensi konseling menjadi rumit untuk dilanjutkan, sehingga ada kalanya ya konselor Anda nanti kalau melakukan konseling, Anda itu aware terhadap apakah terjadi transferensi. Misalnya kalau dalam sehari-hari, ya misalnya Anda menjadi tempat curhat teman Anda. Saking seringnya Anda dicurhati, akhirnya teman yang mencurhati Anda itu menjadi naksir kepada Anda. Nah, itu mungkin adalah salah satu contoh simpel dari transferensi. Nah, hubungan semacam itu baiknya dihindari dalam hubungan klien dan juga konselor. Dan konselor tetap bersifat tadi ya profesional. Terus kemudian ya kalau konseling itu bukan metode baru untuk mengatasi masalah seseorang atau keluarga. Ini sebenarnya sudah sejak zaman dahulu, baik itu konseling itu oleh konselor, baik oleh Pak Kiai, baik oleh Pak Ustadz atau Pak RT, Pak Lurah atau petugas KUA, ya itu sejak dulu sebenarnya sudah dipraktikkan. Jadi ya karena ini metode yang sudah lama, saya kira ini metode yang efektif karena sampai sekarang pun masih dilakukan. Dan juga proses konseling itu tidak hanya ketika konseling itu berlangsung, tetapi ketika konseling itu sudah selesai, ya konselor itu tetap melakukan supervisi, dilakukan secara nyata dan misalnya periodik. Ketika proses konseling selesai, ketika keputusan solusi sudah didapatkan, ya bukan berarti lantas proses konseling itu selesai.
Tetapi pasca proses konseling itu ya ada tugas supervisi yang secara periodik yang secara nyata dilakukan oleh konselor untuk mengecek apakah ada perkembangan yang lebih baik dari hasil konseling kepada keluarga klien tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, ini adalah video pembelajaran mengenai mata kuliah konseling keluarga dan sekarang kita berada di pertemuan keempat. Video ini saya rekam untuk keperluan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi konseling dan juga etika-etika dalam konseling, terutama konseling keluarga itu sendiri. Nah, saya izin untuk share berbagi materi dengan Anda. Nah, di pertemuan yang keempat ini, sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, kita akan belajar mengenai pertama, mengenai klasifikasi konseling keluarga, dan kemudian pada poin kedua adalah etika konseling. Nah, mari kita mulai belajar mengenai klasifikasi konseling keluarga. Konseling keluarga secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Ada konseling yang orientasinya praktis, ada konseling yang berorientasi teoritis. Nah, mengenai konseling yang orientasinya praktis, itu artinya kebenaran perilaku tertentu ya ditentukan oleh pelaksanaan proses konseling lapangan atau praktik konseling. Jadi benar atau tidaknya, tepat atau tidaknya satu proses konseling, kebenaran perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh klien atau konseli itu ditentukan oleh pelaksanaan proses praktik konseling. Nah, di dalam praktik atau konseling yang berorientasi praktis, ya konselor biasanya dibantu oleh berbagai alat-alat yang mendukung proses pelaksanaan konseling. Di antaranya adalah perekam audio visual, one way mirror, tugas-tugas simulatif atau tugas simulatif maksud saya, dan juga catatan-catatan untuk membantu merekam, mencatat hal-hal penting, dan berbagai alat bantu yang lainnya. Nah, setelah ini kita lihat beberapa alat bantu untuk konseling. Sementara itu, pada konseling yang bersifat teoritis, itu adalah konseling yang pada praktiknya adalah untuk mengembangkan landasan teoritis yang tepat untuk proses konseling. Jadi suatu konseling yang dilaksanakan yang pada tujuannya adalah untuk mengembangkan landasan teoritis yang tepat untuk konseling itu sendiri. Jadi di satu sisi ya pada konseling teoritis ini di satu sisi untuk menyelesaikan masalah, tapi di sisi yang lain konseling ini juga berorientasi untuk itu tadi mengembangkan apa? Landasan teoritis yang tepat untuk melakukan konseling. Nah, tidak lupa juga orientasi teoritis dari konseling adalah mengadakan berbagai penelitian
teoritis ya terkait dengan konseling. Jadi konseling itu bukan sesuatu yang stagnan, tetapi konseling itu juga sesuatu yang sifatnya progresif. Artinya ada hal-hal yang perlu diteliti dari program proses konseling, mulai dari filosofinya, mulai dari prinsipnya, mulai dari metodenya, pendekatannya, macam-macam, itu perlu diteliti supaya pelaksanaan konseling itu menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih empan papan gitu, termasuk isu-isu etis yang melambari suatu proses konseling itu juga perlu diteliti, didiskusikan, dicarikan jalan keluarnya supaya jalan atau proses konseling itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, artinya ya dari orientasi praktis dan teoritis ini saya ingin menyampaikan bahwa konseling itu tidak hanya sekedar praktis di lapangan melaksanakan konseling untuk tujuan membantu menyelesaikan masalah, memediasi konseling menyelesaikan masalah, tidak, tetapi bagaimana si konselor memediasi konseling, filosofinya, etikanya, pendekatannya, itu perlu diteliti, perlu ditelaah supaya konselor itu menjadi lebih optimal dalam melakukan konseling. Oke, ini adalah klasifikasi konseling keluarga. Dan kedua hal ini ya, baik pada orientasi praktis maupun orientasi teoritis, ini bukan dua hal yang terpisah, tapi ini dua hal yang sifatnya komplementer, saling melengkapi. Nah, ini tadi ya, yang konseling yang orientasi praktis. Nah, kalau dulu, ya kalau sekarang ya, barangkali alat bantunya itu konselor itu di ruang konselingnya atau di ruang terapinya itu sudah dipasang CCTV, ya. Atau boleh juga misalnya bukan CCTV, tetapi one way mirror ini, one way mirror. Ini kan yang di belakang ini bisa melihat yang di dalam, tapi yang di dalam ini nggak bisa melihat yang di belakang karena itu tadi one way mirror. Mereka seperti bercermin aja kalau mereka menghadap ke dalam sini. Nah, ini fungsinya sama untuk pengamatan visual, pengamatan visual. Nah, cuman kalau dalam proses konseling tatap muka, misalnya kayak gitu ya, biasanya tidak pakai ini. Ini untuk mengamati perilaku simulasi, perilaku simulatif yang terjadi di dalam ruang konseling. Nah, si konselornya itu bersembunyi di balik one way mirror untuk mengamati perilaku si konselingnya tadi. Nah, kalau ini untuk mengamati visual dari si konselingnya itu sendiri. Kalau dulu belum ada CCTV, ya ini contoh CCTV lah ya. Kalau dulu belum ada CCTV ya pakai alat perekam, entah itu Walkman, Handycam, terus kemudian kamera untuk merekam itu apa istilahnya yang zaman dulu itu ya, untuk mendapatkan rekaman audio visual. Kalau ini sih contoh alat bantu audio supaya apa yang dikatakan oleh konseli itu bisa diingat dan diulang-ulang lagi oleh konselor. Ya kalau zaman sekarang rekaman audio dan rekaman visual itu sudah cukup pakai HP gitu ya, tidak perlu CCTV, tidak perlu alat alat untuk mencatat audio semacam ini ya. Sekarang sudah lebih maju. Alat bantu konseling yang lain ya misalnya ada buku pencatat atau notebook dari konselor untuk mencatat poin-poin penting yang mungkin terlewatkan atau poin-poin penting yang muncul secara tiba-tiba. Ya kalau sekarang mungkin bukan notebook kayak gini ya, sekarang sudah notebooknya sudah yang merek Samsung atau merek Apple gitu ya. Oke. Nah, tidak hanya peralatan kecil-kecil ini. Ada alat bantu konseling yang sifatnya itu tidak langsung. Misalnya untuk menyamankan konseli di dalam ruang konseling itu, nah ini
dikasih minuman welcome drink atau minuman untuk memecah suasana, entah itu kopi, entah itu teh, entah itu minuman yang disukai atau si konseling merasa nyaman, merasa enak untuk meminum makanan atau snack misalnya. Oke. Selain itu, kalau Anda tengok pada beberapa ruang konseling atau ruang terapi, itu juga konselor itu menggunakan aromaterapi, parfum ruangan, atau apa sih, yang sekarang mereknya banyak sekali ya, untuk menggugah untuk mengarahkan mood dari konseli itu, supaya dengan menghirup bau aromaterapi ini moodnya bisa menjadi lebih tertata, tidak bad mood atau semacamnya. Nah, tidak hanya itu, ruang konseling itu sendiri pun bisa ditata sekozi mungkin ya. Kan enak sekali ya, bisa duduk nyaman di ruangan yang bagus semacam ini. Anda jangan membayangkan kalau ruang konseling itu seperti ruang konseling di sekolah Anda dulu, yaitu ruang konseling sekolah. Tetapi kalau konseling keluarga atau konseling pada umumnya, itu biasanya ruangannya cozy, ruangannya nyaman gitu, ber-AC, ada aromaterapi, ada welcome drink, ada suara-suara musik yang itu menyamankan ya, musik-musik suara alam atau musik klasik, atau suara, ya kalau orang Jawa suara gamelan atau suara suling Sunda gitu. Itu untuk menyamankan si konseling sebelum dan selama bahkan proses konseling berlangsung. Dan ada banyak alat-alat konseling yang itu bisa membantu proses konseling itu sendiri. Namun ini nanti juga terkait dengan etika konseling. Kalau kita menggunakan alat bantu konseling, entah itu HP untuk merekam, terus kemudian uh, alat mencatat, ya notebook, terus mau muter MP3 gamelan gitu, itu semuanya atas persetujuan si klien atau konseli itu sendiri. Misalnya kita mau merekam nih percakapan dengan konseling. Bapak Ibu, proses konseling ini akan saya rekam. Tapi itu pun juga atas persetujuan Anda. Bolehkah saya merekam proses konseling ini? Jika boleh akan saya rekam, jika tidak maka saya tidak akan merekam. Nah, jadi ada informed consent semacam itu. Kalau perlu tanda tangan. Nah, kenapa kok perlu untuk minta izin? Karena ya ini tadi terkait dengan etika konseling itu tadi. Nah, ini alat bantu konseling ini yang membantu proses konseling, praktik konseling, dan juga kaitannya nanti dengan etika konseling. Di bagian kedua dari pertemuan kita ini, kita akan belajar mengenai etika konseling keluarga. Apa itu etika? Ya, etika pada pemahaman umumnya adalah standar tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan atas nilai-nilai yang disepakati. Perhatikan ini ya. Jadi ada standar tingkah laku atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang ya, yang didasarkan atas nilai-nilai yang disepakati. Ada nilai-nilai yang disepakati. Boleh juga kita sebut norma, aturan, UUD, undang-undang maksud saya. Pokoknya itu yang disepakati. Antara siapa? Karena ini dalam konteks konseling, maka norma yang disepakati antara konselor dan juga konseli. Kampanye kayak gitu. Apa sih pentingnya membahas etika konseling? Mengapa kok konseling perlu diatur-atur etikanya? Nah, pertama, ini tidak main-main ini. Konselor itu kan profesi.
sama seperti dosen, sama seperti dokter, yang setiap profesi itu ada kode etiknya, ada kode-kode mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Namanya kode etik kan. Nah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, itu kan untuk mengembangkan, ya, mengembangkan public trust, supaya kalau kita melakukan sesuatu secara benar, kalau konselor itu melakukan sesuatu secara benar, ya harusnya dilakukan ya dilakukan, yang tidak boleh dilakukan tidak boleh dilakukan, ya, terhadap konseling, maka itu akan menimbulkan public trust. Orang itu jadi percaya terhadap profesi konselor, atau orang-orang yang melakukan konseling, orang itu jadi percaya, oh ternyata konselor itu bisa membantu klien untuk memecahkan problem keluarganya, dan bisa dipercaya dan masalahnya selesai, dan itu menjadi buah bibir di dalam masyarakat, misalnya kayak gitu. Kalau orang dulu bilang tutur tinular ya, jadi kalau kalau satu konselor itu berhasil membantu menyembuhkan konsuli, si konselornya itu menceritakan kehebatan konselor tadi kepada temannya. Temannya menceritakan kehebatan konselor tadi kepada temannya yang lain. Jadi ada di sini ada tutur tinular atau mouth marketing. Kemudian etika ini atau kode etik ini, ya, diperlukan untuk menghindari malpraktik. Kan sudah seperti dokter aja ya. Loh Pak, konselor bisa jadi malpraktik atau Pak? Bisa. Kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh konselor itu melanggar etika, tidak memperhatikan butir-butir etik, bahkan seenaknya sendiri, nah kalau terjadi malpraktik, gimana? Nah, maka agar tidak terjadi malpraktik, ya, memberikan saran yang salah, melakukan pendekatan yang salah, melakukan treatment yang salah, ya itu kan bentuk malpraktik dalam proses konseling. Etika konseling wajib diperhatikan. Juga tidak terjebak dalam dilema konseling. Nah, karena konselor itu juga manusia, konselor itu juga punya masalah, konselor itu juga not a perfect human being, dia pasti juga ada keterbatasan. Maka ketika muncul dilema dalam konseling seperti counter transference, maka etika konseling ini menjadi patokan, menjadi tempat, menjadi prinsip yang dipegang oleh seorang konselor atau orang yang melakukan konseling. Dan pasti etika konseling ini penting baik secara tertulis maupun tidak tertulis agar konseling berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kita akan kupas lebih mendalam lagi mengenai etika konseling. Dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN merumuskan kode etik bimbingan dan konseling atau BK sebagai berikut. Pertama, ya, konselor itu menghormati harkat pribadi, integritas dan keyakinan klien. Keyakinan klien itu dihormati, harkat martabatnya dihormati, integritas klien dihormati. Ya, menghormati klien secara profesional kan. Kemudian juga dalam situasi konseling, selama proses konseling, ya, konselor itu menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi si konselor itu sendiri. Ya, ketika proses konseling dilakukan. Kemudian konselor tidak membedakan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, rasial, kepercayaan, agama, status sosial, ekonomi, macam-macam. Konseli is konseli, dan seperti apapun konseli yang datang, dia wajib
dimanusiakan, dijaga, dihormati, harkat pribadi, integritas, dan berbagai macam atribut kemanusiaannya itu wajib dihormati. Walaupun orang yang datang itu secara muka itu memuakkan, atau mungkin dia punya bau badan, atau mungkin kaos kakinya itu sudah lama tidak dicuci, nah itu wajib dihargai. Atau mungkin dia dari orang status ekonomi yang lemah, maka whatever, tidak ada bedanya yang kaya maupun yang ekonomi lemah. Kemudian ya, konselor wajib, tidak hanya dapat ya, wajib menguasai dirinya. Konselor wajib mengontrol dirinya untuk selalu profesional. Perkataannya dijaga, tingkah lakunya dijaga, tetap fokus pada tujuan konseling, tidak melebar ke kanan kemari, gosipin si A, gosipin si B, membicarakan anting-antingnya konseling yang seharga 100 juta. Kalau itu bukan bagian dari proses konseling, ya konselor wajib untuk menguasai dirinya. Kemudian konselor memperlihatkan sifat, selain mengendalikan diri ya, konselor memperlihatkan sifat-sifat yang rendah hati, sederhana, sabar, tertib, tidak selengean atau semaunya sendiri, dan percaya dan paham bagaimana hidup yang sehat. Nih, penting. Kalau misalnya Anda mahasiswa hukum, Anda pasti sudah pernah mendengar istilah sapu itu digunakan untuk menyapu, membersihkan lantai dari yang kotor menjadi bersih. Nah, kalau sapunya sendiri itu kotor, mana mungkin dia akan bersih untuk membersihkan lantai. Itu ya, dengan logika yang sama, kalau konselor itu sendiri hidupnya tidak sehat, mana mungkin dia bisa membantu orang lain untuk menyehatkan hidup orang itu, menyelesaikan masalah orang itu. Jadi, bagi seorang konselor, kalau konselor itu punya masalah, wajib untuk segera diselesaikan. Kalau bisa konselor itu hidupnya ya minim masalah. Ada masalah, ya bukan ditinggalkan, tapi diselesaikan. Kalau ada konflik, ya dirampungkan konfliknya, jangan sampai berlarut-larut. Nah, kalau konselor itu sendiri hidupnya semrawut, penuh konflik, terus kemudian tidak sehat, gaya hidupnya tidak seimbang, ya, filosofi hidupnya kacau, maka saya kira itu juga bukan tipe yang tepat untuk menangani orang. Ya, sehat dimulai dari diri sendiri, kemudian ditularkan pada orang lain. Begitu juga kalau misalnya mahasiswa hukum tadi ya, sudah adil sejak dari diri sendiri, kemudian adil kepada orang lain. Bersih dari diri sendiri, kemudian turut membantu membersihkan hidup orang lain. Nah, gitu. Kemudian konselor terbuka terhadap saran atau pandangan yang diberikan kepadanya. Jadi karena konselor itu bukan malaikat, konselor itu bukan Tuhan, ya ada salah-salahnya, ya. Jadi open mind juga lah dalam dosis tertentu untuk menerima kritikan, saran, pandangan dari klien pada konselor. As long as the advice is okay, accepted, terima saja.
Tapi kita juga punya filter sebagai konselor profesional. Kalau ternyata advice-nya itu berbahaya, advice-nya itu tidak konstruktif, justru misalnya malah nyinyir, ya itu tadi, ya konselor bisa menguasai dirinya. Kemudian juga dari Apkin melihat bahwa konselor itu harus memiliki tanggung jawab, wajib main, ya memiliki tanggung jawab baik terhadap lembaga, ya lembaga itu Apkin atau lembaga sekolahnya, lembaga kantornya, atau lembaga yang menaunginya, stakeholdernya, dan juga orang-orang yang dilayani, ya maupun pada profesinya. Harus memiliki tanggung jawab karena konselor itu membawa nama baik lembaga juga, membawa nama baik profesi juga. Katakanlah Anda konselor dari PT perguruan tinggi A, maka kalau Anda berbuat buruk, berbuat tidak etis, maka lembaga Anda juga turut kena dampaknya, dan secara lebih luas orang menjadi tidak percaya lagi dengan profesi konselor. Nah kalau kayak gitu susah. Maka tanggung jawab, menjaga nama baik, dan semacamnya perlu dijaga. Amanah. Kemudian 8, juga konselor mengusahakan mutu kerjanya setinggi mungkin atau semaksimal mungkin. Ya ini seperti kalau prinsip pelayanan, konselor itu kan kerja pelayanan, kita melayani klien, membantu mereka menyelesaikan konflik masalah yang dihadapinya. Nah, kalau pelayanan, ada istilah pelayanan prima, begitu juga dalam konseling, tentu perlu melakukan konseling prima atau pelayanan yang prima, konselingnya prima. Jadi semaksimal mungkin dalam membantu klien, tidak seenaknya sendiri. Kadang-kadang bantu, kadang-kadang enggak, kadang-kadang memperhatikan, kadang-kadang konseling sambil main HP sendiri, no way. Jadi semaksimal mungkin membantu klien. Kemudian juga konselor menguasai pengetahuan dasar tentang hakikat dan tingkah laku orang, menguasai ilmu psikologi, menguasai ilmu perilaku. Kalau Anda konselor keluarga, menguasai ilmu psikologi keluarga, menguasai terapi keluarga, menguasai langkah-langkah melakukan konseling keluarga. Ilmu dasarnya itu dikuasai. Itu yang membuat konselor itu menjadi kompeten. Semuanya, teknik dan prosedur layanan bimbingan, ya guna memberi layanan yang sebaik-baiknya semuanya dikuasai. Maka secara formal, seorang konselor itu tidak cukup hanya S1, ya tetapi juga ada pendidikan lanjutannya. Baik S2 profesi psikologi maupun profesi konselor itu sendiri. Nah, kemudian ya, seluruh catatan tentang klien yang merupakan informasi yang sifatnya rahasia atau konfidensial, dan konselor itu harus menjaga kerahasiaannya. Berbagai informasi, berbagai renik-renik pengalaman, berbagai hal yang menurut Anda pribadi adalah sesuatu yang menarik, yang viral, yang bisa membuat orang itu terkenal, itu semuanya ditutup, semuanya konfidensial, semuanya rahasia. Nggak boleh digunakan untuk keperluan yang lainnya. Itu adalah etika konseling yang mendasar. Jadi tidak ada informasi konseling yang bocor dari konselor, apalagi memviralkannya. No way. Nah, ini tadi adalah etika konseling dari Apkin. Jika Anda memiliki pertanyaan dari apa yang saya jelaskan, silakan ditulis dulu di kertas, nanti akan kita buka Q&A untuk
bagi Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya, menurut Carey, ya 2009, dia menjelaskan beberapa bahasan penting dalam etika konseling, seperti etika dalam menggunakan tape recorder dan dalam proses wawancara, atau ya dalam konseling itu kan juga ada proses wawancara ya, tanya jawab. Nah, kalau misalnya menggunakan tape recorder atau menggunakan HP untuk merekam, itu etikanya bagaimana? Tentu harus ada kesepakatan antara konselor dan konseli, boleh enggak loh kalau proses ini direkam. Kalau tidak boleh ya tidak usah direkam. Terus kemudian proses konseling yang dijalani oleh klien ya sebaiknya dilakukan karena kemauan klien itu sendiri, bukan kemauan konselornya. Jadi bukan konselor yang mendatangi si klien, bukan konselor yang mencari klien, tapi klienlah yang butuh untuk dibantu, kemudian dia mendatangi konselor. Nah, ini bedanya konselor dengan sales. Kalau sales dia mencari konsumen, dia mencari orang yang mau membeli, salesnya yang aktif. Tapi kalau dalam proses konseling, ya konselor itu sifatnya pasif, bukan dia yang menawarkan diri untuk membantu si klien, tapi si klienlah yang merasa penting untuk melakukan konseling, kemudian dia datang kepada konselor. Nah, dasar kalau kalau konselor yang datang ke klien dan ternyata si klien itu merasa tidak membutuhkan konseling, maka untuk apa? Kan gitu. Nah, maka dari itu kemauan klien itu sendiri tanpa ada unsur perintah, tanpa ada unsur paksaan untuk melakukan konseling. Klien merasa butuh melakukan konseling dan dia datang ke konselornya. Kemudian di dalam ruangan yang diterima dengan baik oleh konselor. Lah Pak, kalau tidak ada klien yang datang bagaimana? Ya itu nasibnya konselor ya kayak gitu. Kalau nggak ada yang datang ya dalam tanda kutip kan nggak laku gitu ya kira-kira. Nggak, ini guyon aja. Nah kemudian juga konselor mengkomunikasikan batasan-batasan proses konseling. Mana yang termasuk proses konseling, mana yang tidak termasuk, yang bukan termasuk proses konseling. Sehingga klien dapat memutuskan sejauh mana informasi yang akan diberikan kepada konselor. Ya ini untuk memagari gitu ya, untuk membatasi untuk membatasi konseli supaya dia kalau ngomong itu tidak ngalor ngidul, ngetan ngulon kesana kemari, malah gosip, malah ngomongin makanan yang paling enak di Surabaya, ngomongin outfit terbaru dari apa gitu ya. Jadi konselor membatasi mana yang termasuk proses konseling, mana yang di luar proses konseling, supaya hubungan antara konselor dan konseli itu sehat, profesional, jadi supaya tetap bisa membantu. Nah, misalnya ada contoh si konselor diundang oleh konseli ketika konseli di rumahnya itu ada acara khitanan misalnya kayak gitu. Ternyata si konselor tidak datang dan konselinya kecewa karena konselornya tidak datang. Nah, apakah konselor salah kalau misalnya si konselinya itu apakah konselornya itu salah kalau dia tidak datang dalam acara khitanan? Nah, kalau menurut saya gini, acara khitanan itu adalah acara sosial dan proses konseling itu adalah urusan profesional. Nah, seringkali kalau orang Indonesia atau orang Jawa gitu,
kalau kita sudah kenal, kalau kita sudah merasa dekat, itu ya diundang. Nah, padahal proses konseling ini sesuatu yang berbeda. Dia konselor itu wajib menjaga independensinya, wajib menjaga statusnya sebagai konselor supaya tidak terganggu oleh informasi-informasi yang dibutuhkan di luar konseling misalnya. Sehingga saya melihat bahwa kecenderungan konselor untuk menolak hadir dalam acara-acara sosialnya si konseli itu masih dalam wilayah menjaga etika konseling itu sendiri. Kalau konseli marah, berarti konselingnya perlu untuk dipahamkan batas antara sosial, hubungan klien dan konselor itu seperti apa, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya konseling keluarga dan keluarga itu punya hajat dan si konselor merasa dinamika di dalam hajat itu informasinya mungkin akan bermanfaat untuk proses konseling, maka ya oke, konselor bisa turut mengamati jalannya acara keluarga tadi. Tapi itu pun juga atas seizin konselinya. Kalau konselinya tidak mau, ini acara keluarga sifatnya rahasia, no way, selain keluarga nggak boleh masuk. Konselor juga nggak termasuk keluarga, nggak boleh masuk. Ya sudah, konselor tentu perlu cara lain untuk mencari tahu, mengupas informasi dari konseli itu sendiri. Nah, ini menurut Korey. Jadi batasan-batasan proses konseling itu pada tidak seperti hukum ya. Kalau pasal A ya A, kalau pasal B begini ya begini. Tapi batasan-batasan ini perlu dicerna sedemikian rupa ya, perlu diinterpretasikan secara empan-papan yang pada prinsipnya adalah supaya proses konseling itu berjalan dan sampai ke tujuan konselingnya tadi, tidak kandas, gagal di tengah jalan atau terjadi masalah yang sehingga proses konseling tidak bisa dilanjutkan. Nah, di atas berbagai pemahaman poin-poin etika konseling tadi, ya, menurut Suharmawan ada 4 aspek etika konseling. Pertama, kesukarelaan. Sukarelaan si konseli datang pada konselor secara sukarela, tidak atas paksaan, tidak atas perintah, tidak dalam tidak dalam tekanan gitu, tapi atas kerelaan diri sendiri, kesadaran diri sendiri untuk datang. Terus kemudian juga aspek kerahasiaan segala sesuatu tentang klien, baik itu identitas klien, masalah klien, data tentang klien itu murni hanya diketahui oleh konselornya. Dan kemudian juga, nah ini yang sering membedakan antara konseling dengan curhat. Ya, kalau dalam konseling itu ya keputusan itu oleh klien sendiri. Konselor itu hanya menyarankan A, B, C, D, membantu menjelaskan A, B, C, D. Nah, si klien mau milih solusi A, solusi B, atau solusi C, itu adalah klien sendiri, bukan si konselor yang memutuskan. Bukan, kamu ini aja, kamu itu aja. Itu bukan tipikal konselor. Walaupun pada beberapa titik, kalau misalnya berbahaya ya, konselor wajib untuk memilihkan. Tapi itu jarang. Itu ada kekhususan, ada diskresi di situ. Tapi pada umumnya ya, konselilah yang memilih solusi sendiri. Konselor cukup BCI atau membantu pertimbangan-pertimbangannya saja. Kemudian juga ada aspek sosial budaya yang perlu diperhatikan di sini.
Ada orang-orang yang misalnya senang ngobrol sambil menatap mata dari lawan bicaranya. Tapi ada juga orang-orang yang menatap mata lawan bicara itu nggak diperbolehkan. Nah, itu kan perbedaan sosial budaya di situ. Ya, kita hargai di situ. Ada yang mau diajak salaman, ada yang nggak mau diajak salaman. Ya kita hargai. Walaupun mungkin itu bertentangan dengan prinsip konselor. Tetapi kalau konselingnya memang nggak mau diajak salaman, ya kita sebagai konselor benar-benar menghargainya. Jadi ada aspek sosial budaya di situ. Kalau misalnya apa namanya ada perbedaan prinsip yang itu sifatnya karena berbeda latar belakang budaya, ya kita sebagai konselor wajib untuk mencari tahu dan memahami juga supaya tidak slack secara kebudayaan, tidak terjadi gegar budaya atau istilahnya apa namanya eh, gegar budaya itu shock culture, tidak terjadi shock culture yang terjadi antara konselor dan juga konseli, repot itu nanti. Nah, salah satu kemudian dari etika konseling ini, salah satu tema yang menarik yang banyak menjadi perbincangan adalah transparansi. Kemarin sudah sedikit saya bahas mengenai transparansi, sekarang kita coba untuk dalami apa itu transparansi. Transparansi atau transparansi adalah perasaan apapun yang dinyatakan atau sekedar dirasakan saja oleh klien, baik itu perasaan cinta, perasaan benci, perasaan marah, bahkan perasaan ketergantungan, dependensi kepada konselor, cinta pada konselor, benci kepada konselor, tergantung kepada konselor, itu adalah bentuk-bentuk perasaan yang tadi dalam transferensi tadi. Nah, perasaan-perasaan ya baik berupa reaksi yang sifatnya rasional terhadap kepribadian konselor maupun proyeksi terhadap tingkah laku awal-awal dan sikap selanjutnya dari konselor. Ya kalau dalam bahasa sekarang ya si klien atau konseli ini baper kepada konselornya, terbawa perasaan, terjadi transferensi dari konseli kepada konselor. Nah, padahal walaupun konseling itu membahas sesuatu yang sifatnya emosional, konseling itu membahas sesuatu yang sifatnya perasaan, ya tetap ada pagar yang jangan sampai dilewati. Apa itu? Yaitu mengarahkan emosi, mengarahkan perasaan yang mencampur adukkan perasaan yang di dalam dari kita, dari konseli kepada konselor. Kalau konseli itu sudah, nah kalau konseli itu sudah mulai mencampur adukkan perasaannya kepada konselor, nanti, nah itu pada saat itulah transferensi terjadi, sudah mulai baper dia. Duh kok konselornya kok cantik ya, duh kok konselornya cakep ya, seperti bintang film. Saya kok jadi ngefans sama dia. Kalau nggak ketemu sama dia kok pengennya konseling lagi gitu. Nah itu akhirnya yang menjadi fokus dari konseling bukan menyelesaikan masalahnya, tetapi yang menjadi fokus dari konseling justru perasaannya kepada klien, kepada konselor. Atau bahkan klien ini merasa benci kepada konselor karena mungkin konselornya itu mengingatkan dia pada mantannya misalnya kayak gitu. Padahal jelas-jelas itu bukan mantannya. Nah ini baper atau transferensi gitulah ya. Bagaimana transferensi terjadi? Nah ini ceritanya kan ketika konselor mulai
memulai proses konseling kan terjadi kontak awal, komunikasi awal antara konselor dan konseli. Ada kontak awal kan pasti ngobrol, wawancara, apa namanya, probing informasi. Nah, terus karena sering ngobrol, nah di situ kan ada pengembangan hubungan. Pengembangan hubungan yang harusnya terjadi adalah pengembangan hubungan yang sifatnya profesional antara konselor dan juga konseli. Ya, jadi ada hubungan di sini sudah mulai saya konselornya, ada Anda konselinya. Jadi sudah ada hubungan yang jelas di situ. Nah, pada fase ini kalau dilanjutkan maka akan terjadi yang namanya permulaan pemindahan hubungan yang telah berkembang, ya. Ada proyeksi dan juga identifikasi yang menjadi lebih kuat. Si konseli melihat si konselor ini kok seperti bapak saya ya, kok seperti mantan saya ya, oh konselor ini kok mengingatkan saya pada sosok ideal di dalam hati saya ya, misalnya kayak gitu. Atau si konselor ini kok seperti apa namanya, seperti guru saya yang cerewet di SMP dulu ya, misalnya kayak gitu. Di situ mulai ada proyeksi di situ. Nah, kalau kayak gitu, kalau sudah berkembang semacam ini dilanjutkan, kalau dilanjutkan terjadi pemindahan, ya. Konselor berada bersama dengan klien dalam satu situasi pemindahan lanjut dengan menggunakan berbagai peranan seperti ayah, sahabat, dan semacamnya. Nah, ini menarik. Transferensi ya pada dosis tertentu itu oke. Transferensi sampai pada dosis tertentu itu oke. Mengapa? Karena supaya si konselor lebih mudah untuk menyampaikan ide, gagasan, saran-sarannya kepada si klien. Karena mungkin dianggap kakaknya, karena mungkin mewakili sosok yang kebapaan atau mewakili sosok yang keibuan. Nah, kalau klien itu sudah melihat bahwa konselor itu mewakili sosok dari orang-orang yang ia percaya, maka itu transparansi yang sehat. Karena apa? Karena dari situ proses konseling menjadi lebih mudah berjalan. Tapi juga harus hati-hati kalau misalnya transferensinya itu justru menjadikan proses konseling itu kontraproduktif. Justru tadi itu ya terlibat justru antara konseli dan konselornya terlibat konflik asmara misalnya kayak gitu. Namun demikian ya kalau ini kan sudah apa namanya sangat dekat ya antara konselor dan konseli tadi ya. Kalau tujuan konseling itu sudah tercapai, kalau relasi antara konselor dan konseli itu sudah tidak diperlukan, maka konselor itu wajib untuk mengakhiri transferensi yang terjadi. Sehingga klien kembali pada dirinya sendiri dan konselor juga kembali pada dirinya sendiri. Jadi ini sudah berdiri sendiri tidak nyambung seperti ini. Jadi konseli itu juga tidak lagi tergantung kepada konselor pun juga tidak merasa kehilangan konseli. Kembali kepada asalnya. Oke. Menurut Benyamin, beberapa gejala transference itu misalnya kalau konseli itu sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi. Sudah nikah apa belum, Pak Konselor? Pak Konselor, tadi makan siangnya pakai apa? Gitu.
Setelah 1 atau 2 kali pertemuan, konselor sangat menguji pribadi dan pekerjaan konselor. Oke. Konseli meminta konselor mengubah jadwal pertemuan agar sesuai dengan jadwal konseli. Ya pada titik tertentu it's okay, tetapi perlu diperhatikan konteksnya nanti. Kemudian konseli itu membawakan hadiah buat konselor, sudah sudah mulai dekat gitu ya, sudah mulai baper gitu ya, transparansi. Kemudian juga konseli secara berulang-ulang mengundang konselor untuk menghadiri acara-acara sosial dan merasa ditolak bila konselor menjelaskan tentang adanya pemisahan yang tegas antara pekerjaan profesional dan kehidupan sosial. Ini tadinya seperti saya contohkan. Ini tidak harus selalu kayak gini. Kalau misalnya itu konseling keluarga dan keluarga itu bikin acara dan konselor boleh hadir di situ, ya berarti silakan hadir, karena acara keluarga tadi bisa jadi adalah salah satu ajang bagi konselor untuk memahami dinamika di dalam keluarga. Kemudian juga konseli meminta konselor untuk memecahkan masalah konseli. Nah, ini sudah mulai dependen ini. Padahal tujuan dari konselor adalah supaya tujuan dari konseling adalah supaya si konselor atau supaya si konselor itu membantu konseli, membantu saja supaya konseli bisa mengambil keputusan sendiri, menyelesaikan, memecahkan masalahnya sendiri. Bukan konselor yang memecahkan masalah, tapi konseli yang memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian juga konseli sering menanyakan sesuatu di luar keahlian konselor. Hobinya apa? Ya terus Pak konselor, apakah bisa membantu saya benerin lampu di rumah saya yang mati? Misalnya kayak gitu. Apakah Pak konselor juga bisa mijitin? Ini bau saya kok kayaknya pegel-pegel, misalnya kayak gitu. Kemudian juga konseli sering mengatakan bahwa konselor mengingat dia pada seseorang. Anda kok mirip mantan saya, Anda kok mirip seperti bapak saya yang sudah meninggal, dan seterusnya. Konseli juga mengalami kesulitan mengatur batas-batas fisik dan berusaha menyentuh konselor serta secara tidak tepat di setiap akhir pertemuan. Ya, misalnya konselornya nggak mau diajak salaman, tapi konselinya nekat minta salaman, misalnya kayak gitu. Atau misalnya konselinya terbiasa cipika-cipiki, ini konselornya nggak mau cipika-cipiki, nah ini konselinya mulai melampaui batas-batas fisik antara konselor dan konseli. Kemudian juga konseli mengalami kesulitan untuk mengakhiri pertemuan dan terus-menerus berusaha mengajak konselor meneruskan percakapan. Nah, ngomong ngalor ngidul kayak gitu, curhat, nggak tahu kemana. Padahal juga konselor itu juga punya waktu dan kesibukan yang lainnya, tidak hanya dengan konseli saja. Nah, ini konselor wajib menguasai bagaimana cara untuk menutup percakapan dengan konseling yang omongannya ke sana kemari semacam itu. Kemudian juga konseli menceritakan kepada konselor tentang detail-detail yang sangat pribadi atau intim dari kehidupan pribadinya, yang itu mungkin tidak diceritakan kepada orang lain, tetapi itu diceritakan kepada konselor. Nah, itu berarti konseli sudah mulai nyaman dengan konselor. Nah, ini beberapa contoh dari transferensi yang mungkin dialami oleh si konseli. Ya, gejalanya tidak harus semacam ini, tetapi kalau dia sudah mulai melibatkan perasaannya kepada konselor, berarti dia mulai terjadi transferensi. Nah, transferensi ini juga dilematis. Di satu sisi ya, konselor kalau dia profesional, dia bisa memanfaatkan transferensi ini untuk membantu tercapainya tujuan konseling. Tetapi kalau di tangan orang yang tidak profesional, terjadinya transferensi ini justru nanti akan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan selain mencapai tujuan konseling. Yang itu justru akan merugikan konseli tadi misalnya. Ya, konselingnya sudah baper, konselingnya sudah nyaman dengan konselornya,
ya sudah sayang sama konselornya, ternyata ditinggal pas sayang-sayangnya. Lah gimana? Susah kalau kayak gitu. Kemudian juga ada istilah yang sebaliknya, yaitu counter transference. Apa itu? Ini adalah gejala yang terjadi ketika ada perasaan yang tidak wajar dari terapis terhadap konseli, terapis atau konselor ya. Ini sebaliknya loh, dari konselor kepada terapi. Gejala itu tampak, misalnya terapis kehilangan objektivitas dalam relasi. Misalnya si konselor ini menjadi benci dengan sikap-sikapnya konseli tadi. Si konselor atau si terapis ini justru menjadi sayang, menjadi cinta, nggak mau kehilangan si konseli tadi. Kalau sudah benci atau sudah cinta kan, ya objektivitas dalam konseling kan susah untuk dijaga. Kalau kita benci kepada konseli, apa saja sedikit-sedikit disalahkan. Kalau kita cinta kepada konseli, apa saja dari konseli kita iyakan. Kan susah. Maka kalau kita berposisi sebagai konselor, sebisa mungkin kita tidak mengalami counter transference. Kita jangan sampai ikut-ikutan baper kepada konseli, kan gitu. Bagaimana gejala counter transference itu? Ya, misalnya konselor jatuh cinta kepada konseli yang berlainan jenis, mungkin karena konselinya itu adalah duda keren atau janda sosialita, misalnya kayak gitu. Mungkin juga konselor merasa benci atau marah kepada konseli karena sikapnya itu menjengkelkan ya. Tapi harusnya konselor itu tidak, walaupun itu sikapnya itu negatif sekali, konselor tidak perlu untuk ikut-ikutan jengkel. Konselor merasa gelisah karena konseli menyinggung suatu hal yang bagi dirinya sendiri merupakan persoalan. Nah, ini tadi konselornya itu juga punya persoalan dan ternyata persoalannya si konseli ini sama dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh si konselor itu sendiri. Nah, kan akhirnya konselornya menjadi gelisah. Oh, saya sendiri punya masalah kayak gitu, kok Anda datang kepada saya membawa masalah kayak gitu, gimana? Anda punya utang, Anda mau utang sama saya, lah utang saya belum terbayar juga, kan susah. Nah, kalau Anda mau konsultasi kalau Anda mau utang kepada seseorang, ya Anda pastikan kalau yang akan Anda utangi itu nggak punya utang juga. Kalau yang Anda utangi itu punya utang, ya susah. Begitu juga dengan konselor. Anda sebagai konselor, Anda sudah harus beres dengan diri Anda sendiri. Anda harus membereskan masalah-masalah di dalam hidup Anda. Sehingga ketika ada konseli datang kepada Anda, itu tidak menjadi keresahan atau kegelisahan di dalam diri Anda, karena masalah itu juga Anda alami dan Anda belum bisa menyelesaikannya. Kan gitu ya. Ini juga konselor mengharapkan konseli sering menghubunginya karena konselor mendapatkan semacam kepuasan pribadi dari pertemuan dengan konselinya. Mungkin karena konselinya cakep atau cantik, atau mungkin karena konselinya itu enak diajak ngomong, karena konselinya begini begitu, sehingga justru konselornya yang baper sehingga pengen ketemu sama konselinya. Kemudian konselor mengharapkan konseli menerima semua nasihatnya karena konselor cenderung ingin menguasai orang. Ini dia. Konselor itu tidak boleh punya kecenderungan cenderung menguasai konselor. Minimal ketika dia memakai identitas konselornya, tidak boleh dia cenderung menguasai orang. Karena tugas konselor itu bukan supaya nasihatnya itu diterima semua oleh konselor,
tapi supaya konselor itu bisa melihat permasalahannya secara jernih, kemudian, saya salah ngomong, supaya konseli itu bisa melihat permasalahan dalam hidupnya itu secara jernih, kemudian konselor itu membantu merumuskan beberapa nasihat, beberapa solusi, beberapa jalan keluar. Konselinya nanti yang memilih jalan keluar yang mana yang terbaik untuk hidupnya, bukan dipilihkan oleh konselor. Ini barangkali ini bukan tipikal konselor kalau nasihat konselor itu harus diterima oleh konseli. Kemudian, konselor mengharapkan konseli cepat menunjukkan tanda-tanda kemajuan selama proses konseling. Dan konselor merasa cemas bila tanda-tanda kemajuan belum tampak. Ya, di satu sisi ini manusiawi bahwa setiap konselor ingin konselingnya segera bisa mengatasi masalah. Tetapi itu juga tidak bisa dipaksakan karena setiap konseli mempunyai kecepatan pemahaman sendiri-sendiri, punya keruwetan masalah sendiri-sendiri, sehingga tidak mungkin konselor itu mengharapkan konseli itu cepat terselesaikan masalahnya, mengalami kemajuan. Kalau konselor itu terburu-buru semacam itu, berarti konselor ini sudah tidak sabar dengan konseling. Dan ketidaksabaran dalam melakukan konseling itu juga bentuk dari counter transference.